Mama, terima kasih Mama masih setia mengikuti acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Sama kayak saya juga masih setia menemani Mama semua, menyapa Mama langsung dari studio IDN Media, di mana kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik sekali nih di sesi live talk show kali ini, yaitu ulik bakat dan kecerdasan si kecil sejak dini. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang psikolog, yaitu Mbak Prita Tias Mangestuti, di mana bersama-sama kita akan membahas mengenai cara menstimulasi bakat anak agar semakin berkembang. Nah, selain itu kita juga akan mengetahui nih apa saja sih sebenarnya yang perlu dibekali dari orang tua ke anak jika ingin anak berkembang dalam bakatnya. Nah, ketinggalan tentunya juga tips dan trik mengulik bakat anak sejak dini. Seru kan pembahasan kali ini? Langsung aja yuk kita mulai, dan saya akan mulai dengan menyapa guest speaker kita, Mbak Prita Tias Mangestuti. Mbak Prita, halo Mbak. Halo Mbak Ciska, halo Mama semua. Semoga dalam kondisi sehat ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini. Yes, amin. Aduh, senang banget nih bisa jumpa dengan Mbak Prita secara virtual. You look lovely by the way, cantik sekali sih pemandangannya, Thank you Mbak backgroundnya. Ciska juga. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Prita ya, udah menyempatkan waktunya nih buat gabung sama kita, ngobrolin sebuah topik yang aku rasa pengen banget nih diketahui secara mendalam oleh semua mama yang sudah menyimak. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai orang tua, tentunya salah satu cita-cita yang dimiliki adalah pengen anaknya berprestasi, ya kan Mbak? Betul banget. Tapi gimana caranya nih ya supaya kita sebagai orang tua, mungkin khususnya orang tua yang anak-anaknya usianya masih kecil gitu ya, usia dini, agar kita bisa mengenali apa nih bakat mereka dan bagaimana cara menstimulasi agar bakatnya keluar. Gimana sih Mbak Prita caranya? Oke, thank you Mbak Ciska. Ini jadi PR dan mungkin jadi kecemasan banyak orang tua gitu ya. Mungkin bukan cuma mama aja tapi papa juga. Nah, yang pertama, apa sih tips dan trik supaya orang tua mampu mengenali atau mengulik ya bakat dan kecerdasan anak-anak. Nah, supaya mudah diingat nih Mbak Ciska dan mama-mama semua, saya akronimkan atau singkat jadi KOA ya. Ada K, O, dan A. Nah, apa nih? Yang pertama adalah knowledge. Jadi, mau nggak mau, untuk mama-mama semua, untuk orang tua semua, kita harus tahu apa saja sih macam-macam kecerdasan anak. Supaya kita tidak punya anggapan bahwa, oh anak cerdas itu kalau dia cepat bisa baca, atau dia cepat bisa menghitung gitu ya. Karena menurut Howard Gardner gitu ya, ada minimal 8 jenis kecerdasan yang kita semua sebetulnya miliki. Hanya saja komposisinya atau porsinya itu di masing-masing orang atau di masing-masing anak berbeda. Ada mungkin beberapa yang dominan dan ada beberapa yang tidak terlalu dominan. Jadi kalau 8 kecerdasan ini antara lain adalah bahasa, logika matematika, visual spasial, kinestetik, musical, naturalis berhubungan dengan alam gitu ya, interpersonal, bagaimana anak pintar atau cerdas menjalin relasi dengan orang lain atau anak lain, dan juga intrapersonal, bagaimana anak cerdas untuk menyadari apa yang dia rasakan dalam dirinya. Nah, kalau mama dan para orang tua semua sudah punya knowledge yang cukup, knowledge yang luas gitu ya, diharapkan kita jadi lebih menghargai kalau anak kita itu mungkin punya kecerdasan yang menonjolnya itu mungkin nggak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi kita. Itu tadi K-nya, knowledge. Jadi cari tahu banyak-banyak gitu ya. Lalu yang keduanya adalah observation. O-nya adalah observation atau mengobservasi anak. Nah, apa sih yang harus diobservasi gitu ya? Yang mana nih anak saya masuk yang dominan, kira-kira yang mana nih gitu. Nah, biasanya kita lebih mudah mengobservasi kalau anak-anak sudah usia 3 atau 4 tahun ke atas. Sudah lebih terlihat gitu ya. Apa yang bisa kita observasi? Yang pertama, dia tuh kalau menyelesaikan masalah caranya gimana sih gitu ya. Terus yang kedua, kalau minatnya tuh apa? Apa aktivitas yang dia tuh ingin ulang lagi, dan apa aktivitas-aktivitas yang dia sangat curious di situ, sangat ingin tahu
gitu ya. Oke. Lalu kita bisa observe lagi dalam hal apa anak itu belajarnya itu effortless gitu. Jadi, loh Oke. kok nggak diajarin tiba-tiba dia bisa ya tambah-tambahan atau penjumlahan gitu ya. Terus kok belajarnya sebentar tiba-tiba dia udah jago ya naik sepeda roda dua gitu ya. Jadi Mm-mm. apa sih yang dalam hal apa yang anak itu belajarnya itu seolah-olah tanpa usaha keras tapi cepat bisanya. Nah, Mm-mm. itu kita observe dalam yang mana nih dari kecerdasan ini atau bakat ini yang dia menonjol atau dominan gitu. Oke. Tapi orang tua dan para mama dalam melakukan observasi yang paling penting adalah kita harus benar-benar set low expectation ya, supaya kita bisa objektif melihat anak apa adanya. Contoh kasus nih ya, misalnya wah orang tuanya backgroundnya dua-duanya dari bidang finance gitu ya, Mm-mm. ada yang auditor, ada yang pokoknya hitung-hitungan tuh kuat banget gitu. Mm-mm. Ternyata anaknya itu menonjolnya di kecerdasan yang kinestetik, lincah, terus bakat banget kalau urusan yang membutuhkan kelincahan, keluasan, keberanian gitu ya. Nah, kalau orang tua ini tidak menurunkan ekspektasinya, maka orang tua akan susah melihat bakat yang dipunyai anaknya. Tuh, jadi pokoknya betul-betul kita set low expectation supaya jernih gitu ya dalam melihat anak. Terakhir, A-nya adalah acceptance. Menerima bahwa anak dianugerahi kecerdasan dan bakatnya sendiri-sendiri. Jadi jangan comparing ke anak lain gitu ya, sehingga kita bisa follow their inner teacher. Mana sih yang dia lagi suka, yang dia lagi pede? Wah lagi pede banget nih main puzzle. Dibeliin yang 12, oke. Terus sampai bosen, dinaikin lagi, oke, gitu ya. Tapi bukan berarti kita hanya memberikan stimulasi di bakat atau di kecerdasan yang dia menonjol. Nanti kita bahas di pertanyaan kedua kali Mbak Jiska ya. Kita tetap perlu memberikan stimulasi di semua kecerdasan terutama untuk anak usia dini. Jadi ingat-ingat ya Mama, KOA, knowledge, observation, dan acceptance. Oke, ini mama yang dari tadi udah pegang kertas sama bolpen mungkin udah langsung nyatet tuh ya. Udah dapet kita kuncian pertama dari Mbak Prita, KOA, knowledge, observation, dan acceptance. Semuanya dilakukan sehari-hari aja dengan santai, dengan suasana yang nyaman, supaya anak-anak juga nggak berasa kayak dinilai atau dihakimi gitu ya Mbak Prita ya. Betul, betul banget. Senang itu, santai dan senang. Iya. Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi nih mengenai stimulasi, aku pertama pengen nanya dulu suatu rasa penasaran yang juga mungkin mewakili penasaran banyak mama nih. Sebenarnya apakah gen dari orang tua itu berpengaruh nggak sih dalam hal kecerdasan ataupun bakat pada anak? Mungkin nih misalnya orang tuanya jago banget main piano, jadi harapannya adalah anaknya juga jago dong main piano, jadi dilesin deh piano. Sebenarnya wajar nggak sih kalau berpikir seperti itu Mbak Prita? Oke, nah untuk menurun atau gen ini gitu ya, sebenarnya lebih mudah kita jelaskan ada satu teori namanya observational learning. Observational learning ini adalah anak belajar menyerap dari apa yang dia lihat kesehariannya gitu ya. Mungkin ini lebih mudah dipahami daripada kita menjelaskan apakah memang betul-betul menurun bawaan lahir gitu ya. Meskipun itu juga ada faktornya yang Mbak Ciska bilang ada faktornya. Nah, tapi observational learning ini begini, anak itu kan seperti spons yang dia menyerap apapun yang lingkungan sediakan. Misalnya nih, saya punya teman gitu ya, jago main piano sampai punya orkestra gitu ya. Nah, sedari bayi anak ini selalu mendengar lantunan piano. Dan dia selalu lihat mamanya latihan di situ, mendengar berbagai macam nada. Maka kondisi ini atau bakat dari mamanya itu bisa jadi dia serap gitu ya, sehingga kecerdasan dia dalam hal musical mungkin juga tinggi gitu. Jadi observational learning belajar karena mengobservasi, belajar karena melihat gitu. Tetapi ada juga memang beberapa kejadian yang karena itu bawaan
bawaan lahir gitu ya, dari Heeh. genetiknya gitu. Tapi yang saya lihat lebih banyak terjadi karena mengobservasi. Kayak anaknya Mbak Ciska deh, ngelihat Mm-mm. mamanya pinter ngomong, luwes gitu ya. Nanti lama-lama niruin gitu kan. Iya, iya. Aduh, udah pinter banget ngomongnya, ngebalesnya sih tepatnya Mbak Prita, udah pinter banget. Boleh deh saya MC, apa public speaker, ngajar training komunikasi, tapi kalau ngomong sama anak di rumah saya selalu kalah kok. Kalah, kalah ya. Kalah. Oke, oke. Oh, menarik ya, Iya, iya. observational learning. Aku juga baru dengar nih. Makanya nggak heran ya, banyak banget orang yang kita tahu, sosok-sosok terkenal deh. Apakah penyanyi, bintang film, anak-anaknya juga berprofesi sama. Yang mungkin karena memang sedari Iya, kecil sudah terbiasa gitu ya, melihat pekerjaan iya, orang iya. tuanya tersebut. Dan pada akhirnya ya ingin juga berkecimpung di dunia tersebut. Oh, oke, oke. Betul, betul. Baiklah, sekarang kita lanjut langsung kepada poin stimulasi yang tadi sudah di-mention oleh Mbak Oke, Prita. Kalau misalnya kita udah tahu nih oke. kayaknya anak-anak ini ketertarikannya kemana gitu kan. Mereka tuh selalu secara repetitif selalu mengerjakan hal yang sama, fokusnya juga kepada hal-hal yang sama. Pengen kita stimulasi lebih lanjut nih, sebaiknya gimana ya Mbak Prita? Oke, thank you Mbak Ciska. Nah, ada beberapa tipsnya mama-mama dan para orang tua. Yang pertama, tadi kan saya sempat mention inner teacher anak. Nah, inner teacher anak itu sebenarnya itulah yang harus kita tangkap gitu ya. Inner teacher itu anak ingin menunjukkan, "Ma, aku tuh pengen banget nih belajar yang ini, tapi kalau yang ini kayaknya aku belum pede. Ma, kayaknya Hmm, aku puzzle yang itu aku udah terlalu mampu, jadi aku bosan. Aku oke. perlu nih puzzle yang lebih advance, yang Ya. baru gitu ya." Nah, tetapi kan anak tidak bisa mengatakan seperti yang saya contohkan tadi gitu Mm-mm. ya. Maka yang pertama adalah untuk kecerdasan-kecerdasan yang memang kita lihat nih kayaknya dia dominan nih. Misalnya Mm-mm. ya, dia menonjol nih. Kita bisa mengikuti message yang sebenarnya secara tidak langsung anak kirimkan ke kita. Contoh ya, misalnya Oke. ini saya pakai contoh anak saya. Anak saya Wikan itu usia 5 tahun, dari usia 2 tahun kelihatan yang menonjol itu salah satunya visual spasialnya. Dia senang sekali main puzzle dan cepat sekali kalau belajar puzzle gitu Oke. ya. Nah, terus nih misalnya suatu kali dia udah bisa main puzzle 56 pieces misalnya. Mm-mm. Terus itu udah diulang sampai akhirnya dia nggak mau main lagi karena bosan. Nah, itu Oke. berarti pesan ke kita bahwa ini udah ada di zona nyamanku. Aku tidak mengalami pembelajaran lagi kalau aku hanya memainkan ini Oke. terus, gitu ya. Ini ada ahlinya Vygotsky gitu. Berarti ini ada di zona nyamannya. Maka yang perlu kita lakukan dalam menstimulasi adalah memikirkan bagaimana menaikkan sedikit tingkat kesulitannya, tetapi jangan terlalu ekstrim supaya dia masih pede untuk belajar. Misalnya, naikin dikit deh jadi 68 pieces misalnya gitu ya, tapi dengan jenis puzzle yang sama. Tapi pada saat penaikan kita dampingi, mungkin kita bantu sedikit-sedikit Oh, mana yang dia kesulitan supaya dia tidak frustasi. oke. Dia latih terus sampai si 68 pieces ini ada lagi di zona nyamannya dia gitu, dan seterusnya. Jadi siapakah yang memberikan clue apa yang dibutuhkan oleh anak? Sebenarnya anak itu sendiri. Tinggal Oke. kita peka nggak melihat itu, gitu ya. Terus yang kedua, tadi kan yang di menonjol atau dominan. Mm-mm. Yang kedua, untuk kecerdasan-kecerdasan lain yang sekiranya kurang menonjol di Mm-mm. anak gitu ya, atau rata-rata, kita bisa coba tawarkan aktivitas yang menstimulasi kecerdasan itu tapi dikaitkan dengan minatnya. Contoh nih, saya dulu Mm-mm. pernah punya murid di sekolah, dia kurang tertarik dalam segala sesuatu tentang berhitung gitu ya. Waktu itu Oke. usianya 3,5 kalau nggak salah. Ya. Tapi dia interest banget sama dinosaurus. Semua dinosaurus dia hafal. Maka saya dan guru-guru di sekolah gitu ya, coba menyediakan beberapa miniatur dinosaurus, lalu memakai dinosaurus ini sebagai alat untuk mengajaknya berhitung gitu, Oke. supaya kecerdasan matematika yang memang mungkin tidak dominan, ada Ya. kecerdasan lain yang lebih dominan, tetap bisa terstimulasi, kira-kira gitu.
Oke. Jadi artinya memang dalam proses stimulasi ini, Mbak Prita, kita sebagai orang tua tuh harus Ya, peka banget dengan kondisi anak, juga harus bisa nih memberikan stimulasi secara bertahap ya. Harus tahu nih kapan nih mesti naik betul. level gitu ibaratnya. Kayaknya udah kurang ter-challenge nih, udah mesti lebih susah lagi sekarang tahapannya supaya terus terstimulasi menjadi lebih baik begitu ya Mbak Prita ya. Betul, betul. Oke. Nah, sekarang aku mau mewakili semua mama yang mungkin anak-anaknya masih kecil banget usia dini atau bahkan mungkin para bumil yang sedang menanti nih kelahiran buah hatinya atau yang merencanakan kehamilan. Pengen banget gitu bisa menstimulasi kecerdasan anak dari usia sedini mungkin atau bahkan mungkin sudah dari kandungan. Nggak tahu juga deh, Mbak Prita, gimana nih? Ada nggak sih sebenarnya tips-tips, trik-trik yang bisa kita lakukan supaya dari usia dini sekalipun kita sudah bisa nih mengasah kecerdasan anak-anak kita? Oke, thank you. Nah, ini ya, pertama yang sangat aku sarankan adalah belajarlah tahapan perkembangan anak, mungkin one step atau two step ahead gitu ya, sebelum anak ini sampai di usia tersebut. Oke. Nah, cara kita belajar, Mama, sekarang gini, eee, cobalah cari misalnya gini ya, ada panduan namanya Denver, Denver 2 ini satu panduan milestone anak itu seperti apa. Nah, itu yang kita harus pegang ya, milestone Oke. tumbuh kembang anak seperti apa. Oke. Contoh deh, oke, anak usia 1 tahun paling tidak sudah Mm-mm. keluar satu kata gitu. Mm-mm. Tapi kita pelajari betul, 1 tahun keluar satu kata itu masih bisa ditunggu berapa lama kalau seandainya dia belum keluar satu kata dalam 1 tahun. Oke. Yang dihindari adalah kita mungkin lihat di sosial media, Mm-mm. anaknya si ini usianya udah sama-sama 13 bulan, tapi kok Oh. udah bisa banyak banget ya kosakatanya gitu. Terus Oke. akhirnya kita jadi ngerasa aku yang salah atau gimana, terus akhirnya Hmm. mempressure anak Iya, gitu iya. ya. Maka kita harus tahu betul yang pertama panduan tumbuh kembang anak tuh seperti apa. Mm-mm. Milestone anak di usia itu tuh harusnya bagaimana gitu ya Oke. dari berbagai sisi. Bisa dari perkembangan kognitifnya, Mm-mm. terus bahasa yang paling yang kecil-kecil ya di bawah 2 tahun itu dua hal yang harus kita perhatikan betul adalah perkembangan bahasa dan perkembangan gerak. Kapan bisa berdiri, kapan bisa berjalan, keseimbangannya bagaimana. Bahasa, apakah di usia 2 tahun sudah bisa merangkai dua kata menjadi kalimat, apakah kosakatanya sudah sampai 20 sampai 50 kata. Nah, Iya. bahasa dan gerak itu yang kita uh, betul-betul amati kalau di anak-anak di bawah usia 2 tahun kira-kira gitu. Oke. Jadi ya udah sering-sering diajak main, sering-sering diajak ngobrol, sering-sering diajak nyanyi bareng, Betul, semua permainan yang mungkin bisa membantu dia untuk apa ya, melatih kognitifnya gitu ya, sambil sambil kita ajarin pelan-pelan lah semua kemampuan yang memang semestinya dimiliki sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu ya. betul, Mbak betul. Prita, aku sebenarnya agak penasaran tadi Mbak Prita sempat menyebutkan mengenai 8 kecerdasan. Nah, kalau boleh aku pengen nanya lagi Ya, nih mengenai 8 kecerdasan ini. Ini apa kaitannya ya dengan cara kita menstimulasi kecerdasan dan bakat anak? Apakah kita harus mengasah ke-8 kecerdasan ini untuk benar-benar tahu bakat dan juga talentanya dan kecerdasannya seperti apa? iya, iya. Thank you, Mbak Ciska. Nah, iya, apalagi usia dini. Mm-mm. Jadi, kalau kita mau bicara tentang anak usia dini, delapan-delapannya kita perlu memberikan stimulasi. Tetapi Oke. mungkin ada stimulasi tertentu yang anak suka banget dan Mm-mm. cepet banget belajar itu. Mm-mm. Ada stimulasi di area tertentu yang anak butuh waktu lebih lama, ya. Oke. Contoh yang tadi itu ya, misalnya nih, anakku kecerdasan yang menonjol misalnya logika matematikanya misalnya. Nah, Oke. jadi ketika kita kasih aktivitas yang terkait berhitung, penjumlahan, pengurangan, dia cepat nagih gitu malah Mm-mm. ya. Mm-mm. Tetapi misalnya kecerdasan interpersonalnya itu Mm-mm. nggak terlalu dominan. Jadi kalau disuruh nyapa Hmm. orang, disuruh ngobrol, itu dia masih agak takut-takut, agak mengobservasi dulu, gitu, Mm-mm. lihat-lihat dulu nih orang aman apa enggak, gitu ya. Jadi apakah jadi dia nggak diajarkan untuk bersosialisasi? Tetap Mm-mm. diajarkan, tetapi kita sebagai orang tua acceptance dulu.
Oh, dia butuh proses lebih lama ya untuk bisa beradaptasi dengan orang baru. Oke. Jadi kita nggak boleh bilang, ayo dong, masa gitu aja malu sih? Ayo dong, sapa dong, bilang Oh, terima kasih dong. Kita nggak boleh push kayak gitu, iya, karena iya, kita udah iya. tahu dia butuh Oke. waktu lebih lama. Kira-kira gitu. Oh, oke, oke. Jadi benar-benar tahu nih karakter anaknya seperti apa. Jadi kita juga ngerti mesti nge-push di Betul. mana, mesti menarik diri kapan juga gitu ya. Ya, ya. Betul, Harus mesti peka sabarnya banget ya. yang di mana itu kita jadi ngerti. Heeh, jadi harus peka banget memang ya Mbak Prita ya. Betul, betul. Oke, nah sekarang nih berkenaan dengan situasi dan kondisi yang lagi kita jalani sekarang, yaitu pandemi. Kan banyak juga nih orang tua yang merasa khawatir kalau perkembangan anak mereka nih takutnya nggak optimal lah. Karena kan banyak nih hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan gitu. Seperti berteman, bersosialisasi, main-main di luar juga nggak bisa sebebas dulu. Nah, kalau berkaitan dengan mengasah bakat dan mensimulasi kecerdasan, ada saran nggak nih Mbak Prita? Gimana caranya di masa pandemi seperti ini yang kita ada lumayan banyak restrictions ya, tetap kita bisa mengasah Ya. kecerdasan mereka supaya mereka juga menjadi anak-anak yang bukan hanya cerdas tapi ya happy gitu. Soalnya kan lumayan menantang nih kondisi kita saat ini ya Mbak Prita. Betul, betul, betul. Ya, oke, thank you Mbak Ciska. Ini emang tantangan kita banget sekarang gitu ya. Nah, pertama kita emang harus menerima dulu bahwa mungkin stimulasi yang kita berikan memang tidak bisa seideal kalau kondisi ini tidak ada gitu ya. Mm-mm. Tetapi percayalah anak-anak itu bouncy. Mereka itu punya Oh, daya adaptasi yang sebetulnya itu lebih bagus daripada kita orang dewasa ya. oke. Tetapi asalkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa? Mereka merasa safe, mereka merasa aman, Mm-mm. dan mereka merasa dikelilingi oleh orang-orang yang mempercayai dan cinta sama mereka. Jadi perasaan dicintai, perasaan aman, perasaan dilindungi itu sebenarnya fondasi dulu nih yang harus Mm-mm. kita berikan ke anak-anak. Salah satunya dengan special time sama anak-anak. Special Oke. time, terserah deh kamu mau main apa, yang penting mama sekarang nggak pegang HP, mama Mm-mm. nggak mikir apa-apa, mama cuma mau temenin sesuai apa minatmu sekarang gitu ya, sehingga mereka merasa dicintai. Nah setelah itu baru kita pikirkan kreativitas aktivitasnya, antara lain misalnya Mm-mm. kita bisa kok membuat anak tetap melatih geraknya Mm-mm. meskipun tidak harus ke playground gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Misalnya nih kita bisa pakai lakban atau isolasi warna, terus Oke. kita bikin seperti tangga di lantai gitu ya, Heeh. seperti tangga di lantai, lalu minta mereka sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia udah bisa lompat, Mm-mm. kita minta mereka melompat di situ sambil bernyanyi, atau misalnya kita lempar dadu angka, nanti kalau keluarnya angka 4 berarti kamu lompat 4 kali gitu ya. Oke. Jadi aktivitas gerak itu sebenarnya bisa dipindahkan ke rumah gitu. Bisa Oke. aktivitas gerak, bisa aktivitas yang terkait bermain air gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. tergantung minat anaknya apa. Oh, oke. Jadi selain peka, kita juga mesti kreatif nih Mama, artinya Betul. Mesti memikirkan kreatif cara ya. ya, gimana caranya biar anak-anak tetap bisa have fun dengan suasana yang nyaman, merasa aman juga, tapi tetap terstimulasi. Aku rasa tuh poin yang penting sih ya untuk Betul. meyakinkan bahwa anak-anak itu tetap merasa happy saat mereka tuh sedang Ya, belajar. Mungkin kadang-kadang rasanya nggak kayak ya. belajar gitu bahkan, tapi tetap mereka merasa Nah, itu fun gitu dia. ya. Itu dia. Mungkin aku highlight dikit ya Mbak Ciska, Heeh. yang Mbak Ciska sampaikan tadi, banyak orang tua yang sekarang ngerasa anakku nggak belajar apa-apa nih, karena Hmm. belajarnya orang tua dengan belajarnya anak itu nggak sama gitu. Oh. Anak main bola gitu ya, atau anak Mm-mm. misalnya lagi suka nih dribble bola terus dilempar, kita Iya. merasa aduh kamu main terus sih nggak belajar. Nah itu Oh, sebenarnya belajar, oke. melatih motorik kasarnya dia, Iya, geraknya iya, iya. dia gitu kan. Oh, oke. Ya udah. Definisi belajarnya kita harus bisa Iya. disamakan nih sama anak. Oke. Aku langsung merasa lebih tenang. Artinya anakku belajar banget tuh di rumah. Kalau misalnya lempar-lempar bola adalah belajar. Mbak Prita, sebelum aku Betul, sudahi, ya, mungkin boleh satu lagi pertanyaan nih aku ajukan kepada Mbak Prita, dan ini berkenaan dengan boleh. tema dari Popak 2020 kali ini, yaitu Nurturing Future Ready Families. Kalau berkenaan dengan kondisi dunia yang akan datang, kira-kira nih enaknya kita stimulasi kecerdasan anak dan juga mengasah bakatnya tuh agar anak bisa
mampu seperti apa ya supaya dia nanti bisa beradaptasi dan bahkan berkompetisi di dunia masa depan. Kalau menurut Mbak Prita masukannya gimana? Oke, nah sebetulnya kita kan kalau bicara anak usia dini, ini seperti membangun rumah, ini fondasinya. Oke. Jadi beberapa fondasi supaya anak nantinya bisa kompetitif, bisa beradaptasi, itu kan sebetulnya dia merasa ada dua yang utama menurut aku. Dia merasa percaya diri dan merasa dirinya berharga atau harga dirinya atau self esteemnya itu bagus. Oke. Ya, kalau udah pede, kalau udah merasa self esteemnya atau harga dirinya itu bagus, aku merasa mampu, maka karakter-karakter kompetitif atau adaptif atau yang lain-lain gitu ya, yang kita harapkan ada di masa depan itu nanti akan berkembang gitu ya. Nah, maka supaya anak pede, supaya anak merasa harga dirinya bagus, yang perlu kita perhatikan adalah menyesuaikan aktivitas yang kita berikan dengan kemampuan dia. Challenge boleh, tetapi betul-betul masih dalam kemampuan dia. Kalau kita sudah melihat anak frustasi karena merasa terlalu sulit atau dia sudah nggak menikmati, itu pesan dari dia untuk kita bisa menurunkan tingkat kesulitannya atau membuat aktivitas itu menjadi lebih fun gitu. Jadi dua itu yang harus dicapai dulu di usia dini sebetulnya. Oke, kuncinya adalah membangun rasa percaya diri anak. Caranya mulai dari bentuk challenge-nya, mungkin juga apresiasinya, suasana aman yang kita ciptakan di rumah gitu ya Mbak Prita ya? Iya. Oke. Betul. Aduh Mbak Prita, terima kasih banyak ya buat sharingnya, berguna banget, inspiratif banget, mencerahkan banget. Mudah-mudahan semua mama juga semakin semangat nih untuk terus menstimulasi dan juga menemani anak selama masa pandemi ini supaya anak terus belajar ya dan menjadi anak-anak yang cerdas nantinya. Thank you ya Mbak Prita ya buat waktunya. Thank you Mbak Ciska, terima kasih semuanya. Banyak. Sehat-sehat ya Mbak, sampai jumpa lagi ya. Thank you. Nah, demikian ya Mama ya, bincang-bincang saya dengan Mbak Prita seputar topik yang menarik banget mengenai bagaimana caranya kita mengulik bakat dan kecerdasan si kecil sejak dini. Terima kasih buat semua Mama yang sudah join. Saya Siska Becker, pamit dulu, undur diri dulu. Sampai ketemu ya nanti ya di sesi berikutnya dari Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Bye!